selamat sore pendengar pemirsa komunitas Cenggoin Kopi Online. Sore hari ini kita mendiskusikan sebuah novel dan di hadapan kita ini ada penulisnya, Bapak Willy Abdullah. Diskusi berkaitan dengan novel Molas Flores, Gadis Pulau Bunga ini juga dalam rangka memeriahkan mengisi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Selamat sore Kakak. Sore. Menemani Kakak Willy pada sore hari ini ada Kakak Rosis Adir dari wartawan Kora yang juga sudah membaca novel Molas Flores ini sampai tuntas. Tentu ada banyak hal yang didapatkan dari isi novel ini. Begitu juga ada Kakak Markus. Kakak Markus ini wartawan Kompas.com, juga penulis dan juga sudah membaca novel Molas Flores ini, dan ternyata bagi kedua beliau ini, walaupun sudah jadi wartawan, novel Molas Flores ini salah satu sumber bacaan dari pengalaman mereka membaca berbagai macam literatur selama ini, berbagai macam novel yang telah mereka baca selama ini. Ternyata novel Molas Flores ini juga memberikan pesannya. Sebentar Kakak Willy sebagai penulis novel Molas Flores juga bisa menceritakan tentang semangat, motivasi sampai memilih Molas Flores itu untuk diketengahkan menjadi adakah pesan-pesan inspiratif bagi pembaca sebagai latar belakang Kakak Willy menulis novel ini. Sebentar akan dipadukan bagaimana pesan-pesan yang tersampaikan oleh Kakak Willy melalui novel ini tersampaikan tidak kepada pembaca. Dan saya kebetulan juga hari ini komunitas Cenggoin Kopi Online menghadirkan pembaca target dari novel ini dan itu sebagai pengantar. Nah itu kesempatan kami berikan kepada Kakak Willy untuk bisa menceritakan tentang semangat, motivasi, latar belakang dari tulisan Molas Flores ini. Oke, sebetulnya saya kurang enak menceritakan novel yang saya tulis sendiri gitu. Kecuali kalau saya ditanya gitu. Tetapi beginilah, hanya saya mungkin dengan tema tentang guru ya, pendidikan. Kenapa saya tiba-tiba tertarik tema ini? Kalau kita membaca tokohnya itu kan seorang perempuan menjadi guru. Ya. Nah, saya sendiri memang mendengar cerita tentang perempuan-perempuan Manggarai. Sebetulnya inspirasinya adalah perempuan-perempuan Manggarai yang berjuang untuk menjadi guru. Itu inspirasi. Saya dulu mendengar sejak saya SD mendengar cerita disebutkan misalnya Ibu Rosa Jenggo, ya, perempuan pertama Manggarai yang menjadi guru. Kemudian menyusul beberapa perempuan-perempuan Manggarai yang lain yang berjuang menjadi guru, dan mereka tidak sekolah di Rute yang waktu itu menjadi pusat tapi sekolah di Dona, ada yang di Lela, ada juga sampai di Larantuka. Waktu itu cerita-cerita seperti itu saya dengar biasa-biasa saja, tidak luar biasa bukan saya bilang tidak luar biasa, saya tampung-tampung saja. Baru tahun 2004 informasi itu mendadak menjadi inspirasi bagi saya. Baru tahun 2004 mendadak menjadi inspirasi untuk dijadikan novel. Waktu itu saya justru tingkat kesibukan saya sebagai jurnalis sangat amat tinggi. Gitu. Saya memimpin di luar redaksi, tapi inspirasi ini tiba datang
insert dalam kegiatan apa? Kegiatan saya, kegiatan jurnalistik. Jadi cerita yang tadi saya dengar lama waktu saya SD, sekarang bertumbuh menjadi inspirasi untuk novel saya. Kebetulan saya juga memang berasal dari lingkungan keluarga guru. Ayah saya guru, ibu saya juga guru. Nah, itu artinya ya dunia guru lah, dunia sangat dekat dengan saya. Jadi itulah bagaimana saya menghabiskan apa? Karena gini, kalau dunia wartawan kita mengejar berita fakta-fakta yang baru terus. Kalau dunia ini dia tidak kecepatan, dia harus meditatif. Jadi ada dua tarik menarik antara satu ingin cepat-cepat, satu ingin meditatif sedikit gitu, dua hal itu. Nah inilah perjuangan saya waktu itu. Nah saya menghabiskan waktu hampir tiap hari. Setelah selesai semua tugas, saya baru mulai menggarap novel apa Molas Flores ini. Nah, itulah cerita panjangnya. Nah, bagaimana saya bayangkan 2004 baru terbit 2021, lama juga ya. Proses pembuatannya 17 tahun. 17 tahun. Sebetulnya barang ini, novel ini sudah jadi tahun 2007. Waktu itu saya banyak meriset, banyak membaca tentang Flores. Kenapa mesti harus riset segala macam? Ya, imajinasi itu akan gini. Imajinasi itu hanya pemantik awal untuk apa? Sebuah karya. Karya itu harus kita apa? Cari apanya ya? Apa? Energinya itu dengan riset. Jadi kita tentang guru-guru. Apa guru itu? Bagaimana orang menjadi guru? Nah, saya kemudian mengambil setting Flores. Setting Flores. Lalu saya mau tidak mau saya mempelajari Flores, bagaimana pertumbuhan pendidikan di Flores, pendidikan Flores, bagaimana pertumbuhan pembangunannya, bagaimana kehadiran Belanda, bagaimana budayanya, saya kawinkan semua itu. Nah, hasil pertama tebal sekali di buku. Saya pikir ini disertasi apa novel. Jadi saya kemudian pilah lagi mana yang memang bidangnya hanya apa ilmu budaya atau pengetahuan saya keluarkan. Tapi kemudian bagaimana pengetahuan itu juga Tetap disertakan. saya sertakan, saya imajinasikan. Jadi pekerjaan itu membedakan karya ilmiah dengan karya fiksi. Karya fiksi. Bagaimana fakta yang ada itu kita jadikan fiksi. Nah, itu butuh imajinasi. Jadi tidak mungkin kita saling-saling lurus saja, tidak. Kita bisa poles bagaimana gitu kegiatannya. Saya sendiri memang tertarik pada dunia pendidikan. Nah, cukup lama juga saya semenjak awal karir saya sebagai jurnalis, saya justru banyak menangani bidang pendidikan. Pendidikan sejak tahun 84 dengan menteri lain waktu mungkin yang era sekarang tidak kenal ya. Almarhum Nugroho Susanto, seorang militer, seorang ahli sejarah, seorang sastrawan juga. Ya, antara lain kegiatan karya dia antara lain Hujan Kebahagiaan Bulan Cerpen antara lain. Nah, jadi semenjak beliau jadi Menteri Pendidikan, saya ditempatkan menangani pendidikan. Jadi dunia pendidikan memang dekat dengan saya, juga dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga dekat dengan saya, karena saya memang tertarik untuk belajar dunia fisika. Walaupun saya sendiri sebetulnya kan seorang ahli linguistik bahasa, ya. Saya tertarik dengan dunia matematika itu. Ya. Masuk. Oke, kalau begitu tadi kakak Lili awal menyampaikan bahwa sesungguhnya kakak Lili hari ini mau mendengarkan apa kata mereka.
apa kata pembaca terhadap isi novel Molas Flores. Jadi secara kebetulan juga di sini yang sudah membaca novel ini ada kakak Rosis, ada kakak Markus, ada saya mau tanya, jadi jadi engkau sudah membaca ini novel. Jadi menurut saya engkau bersyukur bahwa Rahma itu sendiri. Jadi engkau tidak hanya membaca isi novel, tapi juga berjumpa, bergumul, bercerita, berdialog dengan penulis. Dari engkau membaca sekian hari, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, atau mungkin ada kesan setelah engkau membaca novel ini. Sudah penulisnya, mungkin ada cerita-cerita di dalamnya, atau apa yang perlu ditanyakan segala macam. Ini sudah sumbernya dari gitu. Sekarang silakan kamu berpendapat. Kesannya, kesannya nih Kak, gini Kak, ini lebih membuat kita semangat toh, karena di sini dalam keadaannya si Molas yang punya yang pendidikan di kampung belum memadai, dia masih berjuang supaya ambil itu sekolah guru toh. Itu dengan sebenarnya kan budayanya mereka di situ. Kalau perempuan sudah harus punya anak, punya di rumah, punya masak, tapi itu dia tetap berusaha supaya gini kan, dia tidak seperti perempuan-perempuan lain yang dia punya kampung tuh. Ya begitu. Semangat gitu. Berarti Nai juga termotivasi. Termotivasi. Apa masih merindukan karya-karya novel lain dari kakak, dari Papa Willy? Masih, karena begini Kak, lebih menambah ilmu juga, karena di dalam situ juga tidak hanya menceritakan si Molas, menceritakan sejarah bagaimana menggalai dulu itu. Ini baru pembaca cerdas. Ini baru pembaca cerdas. Sekarang saya mau tanya Angelik, bagaimana kesannya? Atau belum membaca? Sejujurnya belum sampai habis. Belum sampai habis. Sampai habis. Tapi ada kesan tidak? Tapi kalau boleh jujur, dari sekian halaman yang baru aku baca, itu impresinya cukup kuat. Dan aku mengatakan ini bukan karena apa yang menulis, tapi karena memang buku ini sendiri, gitu. Jadi aku harus objektif. Jadi dari yang sejauh yang aku baca, sebagai anak milenial zaman sekarang gitu, dan karena aku sendiri bukan besar di sini, tapi aku sangat amat bangga dan mengakui bahwa Flores ini tanah leluhurku. Nah, dengan yang membaca ini, walaupun baru sekian halaman yang aku baca, tapi sangat amat informatif. Like, baru tahu soal hal ini, soal hal itu yang sebenarnya mungkin bisa dianggap sepele zaman sekarang, tapi pada zaman itu sangat krusial gitu bisa dibilang. Jadi sama Papa juga mengangkat bahwa ya emansipasi wanita tentang si Molas ini. Soal bagaimana dia mau menjadi dirinya sendiri, dia ingin keluar dari zona nyamannya, ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa. Dia sangat ingin menjadi guru, menjadi cita-citanya yang sebenarnya profesi guru itu sering dipandang sebelah mata saja. Tapi sebenarnya value dari pekerjaan guru itu sendiri itu sangat berharga. Karena tanpa ada guru, generasi selanjutnya tidak akan maju. Begitulah. Jadi dia penggambaran si Molas ini kayak dari dia di kampungnya yang terpencil, kemudian ingin menjadi lebih baik, dan dia ingin seperti yang tadi Nia bilang, tidak ingin menjadi seperti wanita lain yang hanya akan tinggal di rumah saja. Iya. Jadi dia ingin menjadi di versi dirinya yang lebih baik. Jadi yang mendorong kita, baik perempuan maupun bukan, untuk berani menjadi diri kita sendiri dan mengikuti apa impian yang kita ingin capai. Jadi walaupun belum banyak yang aku baca, tapi sebenarnya impresinya cukup besar pada aku, dan pembawaan karena kata-kata yang mudah dipahami, sangat amat mudah dipahami, sehingga alur ceritanya tersampaikan dengan baik. Terima kasih banyak ke Lili. Jadi memang ini novel ini memang pas kita bahas di hari pendidikan. Selain yang berkaitan dengan literasi itu sendiri, tapi tokoh yang dihadirkan dalam novel ini juga berhubungan langsung erat dengan pendidikan, yaitu
bagaimana perjuangan Molas, gadis Pulau Bunga supaya bisa menjadi guru. Guru juga itu menjadi bagian inti dari pendidikan itu sendiri. Jadi mungkin Om Rosis. Jadi baik, jujur ke Kak Willy, saya ini kalau baca buku itu maksimal 30 menit. Itu saya baca buku. Tapi saya baca novel ini itu sampai ke kamarku sini telepon belasan kali saya tidak angkat. Karena HP-nya bagi saya tidak peduli HP. Karena saya penasaran gitu dong. Bagi saya ini bukan novel biasa saja. Saya seorang jurnalis dan saya pikir ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman jurnalis yang lain untuk membaca ini. Setahu saya, kalau saya tahu tentang novel itu soal imajinasi. Tapi di sini kolaboratif dia. Ada riset, ada studi literatur yang kemudian dia, kalau saya menganggapnya ini sejenis jurnalisme sastrawi. Ya mungkin yang fiksi soal penamaan, tapi soal lataran yang lain-lain itu saya pikir Kakak Willy sudah berhasil membawa kami yang generasi sekarang yang tidak hidup pada zaman itu membawa kami untuk kembali ke zaman itu, ke zaman yang walaupun di dalam novel ini kan tidak ditulis soal latar waktunya ini tahun berapa. Ya itu juga yang menjadi diskusi kami semalam. Jadi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan ya saya pikir ini wartawan yang tulis ya, jadi memang kita ini, dan bagi saya wartawan yang juga masih belajar dan terus belajar, ini sangat direkomendasikan begitu untuk baca. Dan saya pikir saya juga sudah beberapa kali membaca bolak-balik ini novel ini. Ada juga nilai sejarah, kemudian bagaimana budaya orang Manggarai itu soal menjaga alam misalnya gitu toh, diceritakan di novel ini. Kalau settingnya ini kira-kira latar waktunya itu, kalau settingnya kan ini, kalau waktunya itu kira-kira ini tahun berapa? Karena saya penasaran sekali gitu. Kalau di zaman itu dong, itu kira-kira tahun berapa gitu. Ya ini kan pertama novel ini bukan buku sastra ya. Iya. Bukan buku sejarah. Iya, bukan sejarah. Ya. Setting waktunya saya kira antara, saya gabungkan saja 40-an sampai 60-an. Oh, iya. Jadi begitu. Makanya buat kita sebetulnya tahun berapa bukan hanya itu, mulai tahun 20-an sampai 60-an. Ya. Jadi itu saya olah situasi itu, dan saya mencari semua literatur dari era itu, dari era tahun 1908 sampai 1960, bahkan sampai 70 lah. Saya baca banyak kali. Lalu kakak, ini setelah saya baca ini kan ada beberapa kata yang itu sering saya temukan, beberapa kalimat macam pohon yang berjanggut, janggut itu tuh. Apakah ini ada maksud lain begitu? Apakah maksudnya supaya lebih penekanan kepada soal alam gitu kakak di Manggarai ini? Ya. Artinya saat ini kan sudah jarang kita lihat pohon yang berjanggut-janggut di sini. Baik, begini, saya mengalami hutan Manggarai yang mutilasi. Dulu kalau kita lewat Ranamese waktu saya masih seminaria ya, itu berdebar-debar. Pernah kami macet di situ, dan kami harus jalan kaki. Itu takutnya minta ampun. Iya. Tapi memang pohonnya itu betul-betul masih murni ya, belum sentuh oleh tangan-tangan manusia. Dan betul-betul berjanggut dalam pemahaman banyak semacam benalu segala macam. Jadi itu alam yang saya kenal, yang saya sampai sekarang pun masih dalam memori saya, tidak berubah gitu, hanya dalam pemahaman dokumentasi saya, bukan dokumentasi malah dokumentasi visual saya untuk hal-hal itu cukup masih Terekam yang baik. Ataukah kakak mungkin kakak mau memberikan satu pesan dari novel ini bahwa bagaimana hutan itu mesti dijaga,
tadi Kakak Rosis coba memberikan bagaimana pohon berjanggut itu diulang, terus narasi tentang pohon dan hutan itu juga lumayan ini di sini. Apakah juga ada pesan bahwa dulu bagaimana bahwa startnya dari sugesti ya, tetapi sesungguhnya itu bagaimana perilaku manusia di zaman Molas Flores ini, bagaimana menghargai alam itu kan? Menghargai hutan, untuk dia tidak boleh ditebang sembarang, terus dikondisikan dengan fakta sekarang yang bagaimana kita begitu gampang membabat, merambah. Dalam novel ini apakah juga ada pesan sesungguhnya memang alam ini sesungguhnya kita mesti tetap lestarikan seperti dulu Maulas Poco, tapi dinarasikan melalui sugesti bahwa ada roh, ada ketakutan. Kalau sekarang ini kan hutan dilihat, dipandang sebagai sumber kehidupan ekonomi, sumber ekonomi. Jadi begitu dia, karena itu dia mesti harus dijaga. Kalau di zaman Maulas Poco, hutan itu adalah sumber kehidupan roh halus yang harus kita takuti. Tetapi tujuan akhirnya sama, bahwa hutan itu tidak boleh disentuh dengan perilaku manusia yang menjahati hutan itu sendiri, yang kemudian ya. Apakah ke situ? Saya kira kesana ekonominya kuat sekali ya ini. Karena apa? Budaya gini, orang Manggarai mungkin kita semua tahu sangat bergantung pada gunung. Ketika kita membuat rumah ringan, kita harus meminang yang namanya Molas Poco. Molas Poco itu kan tiang utama dari rumah gendang. Jadi kita, bagaimana kita mau mencari Molas Poco kalau kita membiarkan hutan kita merana? Kalau hutan pun merana, berarti juga air itu berkurang. Kalau kita melihat unsur-unsur kegiatan penting kita, kan juga ada barongbai segala macam. Ada interaksi dan alam. Bagaimana kalau barongbai tiba-tiba kita ketiadaan air? Ya? Saya pernah berpikir sampai ekstrim begitu juga. Nah, bagaimana cara orang Manggarai dulu melestarikan alam? Dia tidak punya pengetahuan. Dia punya cara kearifan lokal dengan mengatakan, kalau kamu potong pohon, tebang pohon di sumber air, airnya itu akan mati. Tapi dia tidak bisa menjelaskan. Dia tidak bisa menjelaskan ilmu itu. Dia tidak punya ilmu itu. Ilmu satu-satunya adalah ilmu menakut-nakuti. Sugesti. ya untuk Apalagi kan kita juga masih punya sedikit mistisme yang masih ada. Nah, itulah jalan untuk mengatakan, kalau kamu potong atau tebang pohon di sumber air, nanti roh halus akan marah kamu. Kan banyak macam, seperti ada sakit rubuh atau apalah kalau misalnya oleh dilihat oleh kata pakai hajulemnya mata bayang ini manusia. Betul. Itu cara mati nenek moyang kita untuk kearifan lokal dia. Mungkin nenek moyang kita dulu tahu bahwa kalau kita potong ini, air ini kan penyimpan air, kita tahu, tetapi bagaimana mengimplementasi bahwa air itu adalah penangkap air, itu mereka tidak bisa menjelaskan. Gitu ya. Salah satu caranya menjelaskan, misalnya kearifan lain, jangan potong kuku malam hari, nanti mati orang tua atau bapak. Sebetulnya kan kalau kau potong kuku malam hari, apalagi pakai parang, bukan seperti kita sekarang pakai potong kuku, gunting kuku, pasti akan luka gitu. Jadi itu cara-cara kearifan lokal, itu kearifan lokal dari jadi orang Manggarai mengatakan gunung atau hutan adalah anak rongga dari kita. Saya kira mungkin karena kita meminang bukan hanya meminang meminang kehidupan kita di sana. Kalau bayangkan hutan-hutan ini rusak, mereka tidak akan ada sawah airnya untuk tempat-tempat lain kita. Itu yang saya dan saya dekat sekali dengan dunia itu dulu dan kita juga dulu waktu kecil takut kalau ke sumber air
Kalau siang 12 aku sudah malam. Aku karena begitu besar sugestinya dia Pak. Padahal kan kalau konteks sekarang kan kalau kita lagi keringat panas-panas langsung mandi kan bisa mati benar. Iya. Nah, sugesti dulu kan kalau jam 12 itu jamnya harus mandi. Ya, darat lagi mandi. Bisa dari mandi di mana itu? karena kesulitan menjelaskan itu kan. Karena mereka pakai sugesti. Nah saya angkat semua. Saya rasa kenapa saya pakai budaya saya karena kenapa mesti orang lain angkat budaya saya kalau bukan saya kan? Setiap kali saya dengar cerita-cerita itu baik dahulu kemudian saya membaca dari tulisan-tulisan Verheyen dan juga di mana dan juga saya menggunakan juga banyak kamus Verheyen itu sebagai apa penggalan saya cari goet-goet di situ Ya, goet manggarai itu ada satu yang apa namanya itu apa itu saya baru tahu itu apa bengkar leke cebong. Nah, itu Kan bahasa halus toh. Sama dengan bahasa yang begini atau ini kota peang. nah ya Kan itu tadi maksudnya anak-anak yang high pertama pertama. ya halus. Sastra orang mengerai dengan bahasanya sendiri kan. ya. Kalau yang masih Artinya supaya jangan tersinggung. Iya, kamu yang belum cukup umur dari bengkar lengkap cepung. Berarti belum cukup umur dia untuk misalnya Itu bermain cinta. ya. Baru saya dapat istilah itu dari novel itu. Ya, bengkar. Luar biasa. ya Kue saya baru main sadar itu mendengar sih. orang mengaji itu punya cita-cita besar dan tinggi Boleh kan? ubah yang langkah sana berbicara Tapi itu cara itu sampai banding kita berdua dua. saya baru sadar itu ungkapan itu dalam sekali itu baru tahun 2000-an ini ternyata sudah jauh lebih dulu daripada Soekarno mengatakan gantungan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu diambil dari Manggarai itu dia kutip. Saya tidak tahu, tapi bahwa orang Manggarai itu punya kesadaran dengan arti seperti Banjara, mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi kita itu juga punya kesadaran bintang-bintang di langit itu mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya Talamani itu apa, Talagewang itu apa. Ternyata kita mengakui pengaruh alam semesta ini terhadap dunia kita, tempat kita. Itu baru saya merenungkan, baru mendapat kemudian wah ini apa ungkapan yang hebat ini. Walaupun orang kita mungkin mengungkapkan itu dalam setiap upacara seperti satu yang rutin, ya kalau mau begini pasti begini. Kang Markus sudah baca ya? Mulas-mulas masa itu tasnya? Ya lumayan. Tapi awalnya saya juga sebenarnya mungkin referensi pertama punya novel ini. Paling yang saya pernah baca itu Poni. Yang ya. Tapi itu kan dongeng ya. Itu belum novel. Tapi awalnya itu ketika kayak Gonsa posting tentang judulnya ini Monas Flores, saya berpikir bahwa dari judulnya saya Monas, tapi berarti isinya juga pasti lebih Monas dan ternyata betul. Ternyata betul dan Terima kasih. Dan ya saya jujur katakan bahwa memang banyak saya baca novel dari misalnya dari luar lah, tapi kan kita tidak bertemu dan tidak berdiskusi langsung dengan penulisnya ataupun novel-novel yang dari luar lah, dari luar Flores ini kita belum tidak bertemu langsung dengan penulisnya. Dan menurut saya kenapa saya pernah bilang ke Kayosa dan ke Messi bersama, kalau diajukan ini novel ke lomba Katulistiwa, saya memang mungkin bukan orang
sastra, tapi kalau diajukan akan bisa jadi. Karena ini mungkin karya, saya tidak tahu, mungkin kakak Leo atau kakak Messi, kakak Billy punya referensi di Jakarta tentang menulis novel khusus tentang perjuangan pendidikan di khususnya di Manggarai Raya. Dan dulu kenapa misalnya ya itu hebatnya mereka di barat dengan di timur, ketika perjuangan seorang perempuan itu di apa namanya, di waktu zaman Belanda itu diperjuangkan dan akan menjadi pahlawan pada laki-laki. Tapi kembali ke novel ini juga mengingatkan saya, memori saya akan kembali gitu. Ketika cerita orang tua bahwa dia antar adiknya ke, waktu itu SPG sudah, SPG antar muat beras itu bukan ya. Muat beras pakai kerbau sampai di Ruteng, ya, sampai di depan Katedral Ruteng, tapi mungkin waktu itu bukan oto pos sudah, mungkin oto lain yang mungkin masih oto pos itu, gitu. Itu apa memori saya, tapi bagi saya untuk saya jadi wartawan, buku ini memacu saya juga untuk, ya saya tidak tahu kapan, ya saya pasti harus belajar dari ini, dan ya untuk coba-coba dengan inspirasi buku ini untuk, dan khusus di rumah seperti saya pernah lihat gitu, saya juga setiap malam itu ketika anak saya tidur saya pasti baca. Model dongeng? Ya, cerita. Karena bahasanya sederhana dan gampang dengar. Mereka bisa tangkap dari sisi bahasanya, dari sisi pokoknya sederhana tapi memikat gitu. Sampai tadi pagi itu anak saya tidur malam, kok tidak baca lagi novel itu untuk saya. Apa sudah tidur duluan? itu makna sendiri, tersendiri bagi saya, dan ya saya bersyukur bahwa saya bisa bertemu dengan kakak Billy baru 2 kali, tetapi langsung hadiah sebuah karya novel, dan ya menginspirasi saya untuk terus berkarya gitu di sini, kan tidak kemana-mana lagi. Oke, baik, Kak Willy, terima kasih banyak, penulis Molas Flores Willy Hardiman. Jadi terima kasih banyak bahwa dengan novel ini seperti yang dikomentar oleh Kak Rosis, Kak Markus, Nai dengan Angelik, bahwa novel ini sesungguhnya kami mengenal Manggarai di saat kami belum lahir. Novel ini memulangkan kami di masa-masa bagaimana Manggarai ini merintis, memulai. Terima kasih banyak juga dalam novel ini kakak menghadirkan tokoh perempuan yang menurut saya hingga sampai ini masih aktual. Mereka sedang memperjuangkan kesetaraan gender dan emansipasi. Juga terus dengan novel ini kakak Willy juga menghadirkan bagaimana alam hutan itu juga menjadi sumber kehidupan yang terus menerus dilestarikan, bahwa tidak secara eksplisit kakak menulis untuk memberikan pesan bahwa hutan harus dijaga, tapi dengan tulisan-tulisan mereka yang tadi fakta difiksikan itu juga sesungguhnya mengajak kita untuk tetap melestarikan hutan. Tapi saya juga bersyukur dengan kakak Willy karena ada yang bilang begini, kita rajin mencetak ide, tetapi tidak ada ketelatenan untuk merawatnya. Kita gagasan pengetahuan Manggarai ini sungguh luar biasa, goet, budaya, apa segala macam. Tapi jarang orang yang menulis tentang itu. Jarang. Jadi saya beberapa
beberapa saya punya di rumah buku tentang kata-kata bijak Cina, filsafat Yunani. Tapi mengapa belum ada yang terbit tentang misalnya kata-kata bijak Manggarai atau filsafat Manggarai? Sementara keseharian kita temukan dari goit-goit itu amat sangat visioner, amat sangat filosofi. Karena itu terima kasih banyak Kakak Willy sebagai pengecualian tadi yang mencetak banyak ide, tapi tidak ada ketelatenan untuk merawat. Kakak Willy menghadirkan novel Molas Forest. Menurut saya adalah yang rutin mencetak ide dan juga rutin merawat ketelatenan itu untuk terus. Karena pengetahuan menjadi abadi. Terus menerus ada, mau sampai kapanpun, hanya dengan kita mewariskan dalam bentuk tulisan. Jadi, karena itu membaca belumlah tuntas kalau kita tidak terus juga sertakan menulis. Kira-kira itu saja pesan pendidikan Hari Pendidikan Nasional 2021, bahwa mencetak ide mesti harus terus disertakan dengan merawat ketelatenan. Terima kasih banyak, selamat.